tentang berwudu. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yabda'u bil yumna wa yaqulu Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Wa yaqulu 'inda ghasli shimal Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Wa yabda'u bil yumna, jadi setelah membasuh muka kemudian masuk ke rukun selanjutnya, yaitu dan membasuh dua tangan sampai ke siku. Dan disunnahkan di sini wa yabda'u bil yumna, dan memulai ketika membasuh tangan dengan tekanan yang kanan. Wa yaqul, dan berkata ketika membasuh tangan, ketika mencuci tangan sampai ke siku, Allahumma a'tini kitabi bi yamini, ya Allah berikanlah kitabku nanti di hari kiamat dengan tangan kananku. Karena fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Salah satu tanda di hari kiamat yang masuk surga yaitu dengan diberikan kitabnya lewat dengan kanan-kanan. Dia ngambil kitab dengan tangan kanan. Jadi Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kepadaku kitabku nanti di hari kiamat, kitab yang tertulis seluruh amalan kita di dunia. Ya Allah berilah kitabku dengan tangan kanan, kita ngambilnya dengan tangan kanan. Wa hasibni hisaban yasira, dan nanti di hari kiamat hisablah aku dengan hisab yang mudah, hisab yang dipermudah. Kemudian wa yaqulu 'inda ghasli shimal, dan berkata berdoa ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika min bika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari diberikan kepadaku kitabku nanti dengan tangan kiri. Berlindung kepada Allah ketika membasuh tangan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau supaya nanti di hari kiamat tidak diberikan kitab dengan tangan kiri. Atau min wara'i dhahri, atau lewat belakang. Lewat belakang. Karena yang masuk surga, tanda masuk surga yaitu ketika mengambil kitab amal yang kita lakukan dengan tangan kanan. Setelah membasuh tangan, thumma yastaw'ibu ra'sahu bil mashi, kemudian meratai ia akan seluruh kepalanya dengan diusap. Jadi semua diusap. Caranya ke depan. Bi'ay yabulla yadayhi, yang pertama kita basahkan tangan dulu dengan air. Kemudian wa yulsik ru'usa asabi'il yumna bil yusra, dan kita nempelkan ujung jari-jari tangan kanan dengan jari-jari tangan kiri, ya seperti ini. Seperti inilah. Kemudian wa yadha'uhuma ala muqaddimatir ras, kita letakkan semua bagian depan kepala. Kemudian wa yumirruhuma ilal qafa, baru kita bawa ke belakang. Seperti itulah mengusap, cara mengusap kepala yang benar. Jadi di sini pertama kita tempel dulu seperti ini, kemudian naruh di sini, baru masuk ke belakang. Maka ntar di sunnah thumma yarudduhuma ilal muqaddamah, kemudian dibalikkan lagi ke depan. Itu tata cara mengusap kepala. Wa hadhihi mashatun wahidah, dan itu dianggap sekali. Jadi ke belakang, balik lagi ke depan, itu dianggap sekali. Baru ntar basahin tangan lagi kali kedua seperti itu. Marhaba. Dia kata, ulama mengatakan ini disunnahkan ke orang yang rambutnya balik. Artinya rambutnya ngikut. Misalkan rambut kita ke belakang, dia ngikut ke belakang.
Tapi kalau rambut perempuan, subhanallah, sebisa mungkin Bu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah. Marhaba. Ah, sebisa mungkin. Kalau rambutnya kepanjangan sampai ke ini, sulit juga ya. Tapi kata ulama, disunahkan balik ke depan itu liman sya'ruhu yang munqalib. Jadi rambut yang bolak-balik ketika di ke belakang dan ke belakang. Baru ke depan lagi biar yang bagian misalkan di rambut ketika kena ke belakang. Jadi yang bagian belakang yang di sini enggak kena, baru ke depan lagi kena. Nah, ini sunnah seperti itu. Yaf'alu dzalika thalathan, melakukan itu sebanyak 3 kali, dan wa yaqulu, dan berkata saat itu berdoa kepada Allah, Allahumma ghishni bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhillani tahta dhilli arshik yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, ghishni bi rahmatik, liputi aku dengan rahmat Engkau ya Allah. Kita mohon kepada Allah untuk diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anzil alayya min barakatik, ya Allah turunkan kepadaku dari keberkatan. Ya, kita mohon kepada Allah untuk diturunkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adhillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluh. Ya Allah, berilah zil ini artinya entar di hari kiamat ada teduh, tempat teduh. Bila matahari terbit di atas kepala, nah itu kita mohon kepada Allah supaya diberikan teduhan. Jadi enggak langsung kena matahari. Di bawah zil, di bawah teduhan aras Engkau, di mana di hari kiamat, yang di mana saat itu tidak ada teduhan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma yamsahu udhnayhi zahirahuma batinahuma bima'in jadid. Kemudian baru setelah mengusap kepala, ngambil basahin air lagi, mengusap 2 telinga. Ini bareng. Jangan kanan dulu ntar kiri, enggak, bareng langsung. Berbarengan dua-dua. Zahir dan batin, bagian luar telinga dan bagian dalam telinga. Semuanya diusap. Bi'an yudkhila, caranya bi'an yudkhila musabbihataihi fi simakhi udhnaihi. Nah, yang pertama musabbihah ini dari telunjuk, masukin ke dalam seperti ini, ke dalam. Kemudian baru di thumma wa yudiru ibhamaihi ala zahir udhnaihi. Ini bagian di atasnya, di atas telinga, jadi di bawah langsung. Baru ini bagian belakang. Subhanallah. Thumma yad'ul kaffain 'ala al-udhnain. Kemudian selesai 3 kali seperti ini, 3 kali, selesai 3 kali, baru kemudian thumma yad'ul kaffaini 'ala al-udhnain. Nah, kedua kaf kita ini basahin air, naruh di sini, naruh doang itu, ditekan. Ambil lagi air, taruh ini, tekan. Nah, ini cara untuk ketika berwudu. Wa yukarriruhu thalathan, dan mengulanginya sebanyak 3 kali. Nah, jadi yang pertama naruh ini telunjuk bagian dalam telinga, kemudian ini ibu jari di belakang telinga. Nah, langsung seperti ini. Ini di sudut-sudut ini semua dibersihkan. Kemudian berdoa, wa yaqulu Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati wa ana ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku dan termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang terbaik. Jadi jangan kita mendengar pekerjaan, ngambil yang baik. Kemudian Allahumma asmi'ni, ya Allah, perdengarkan kepadaku nanti di hari kiamat malaikat yang memanggil untuk ke surga. Nah, malaikat yang memanggil orang-orang masuk surga. Ya Allah, perdengarkan kepadaku panggilan malaikat itu. Panggilan malaikat yang menyeru ke surga bersama orang-orang yang baik isi surga.
Kemudian thumma yamsah raqabatahu bima'in jadid. Kemudian ngambil lagi air, dibasahin tangan, diusap di leher. Nah, sebagai ulama mengatakan sunnah, termasuk Imam Al-Ghazali, tapi sebagai ulama lain tidak sunnah. Tidak disunnahkan mengusap di leher. Tapi Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan sunnah mengusap leher setelah mengusap telinga. Karena ada hadis al-mashur raqabati amanu minal ghilli yaumal qiyamah. Kemudian Udam berkata saat itu berdoa, Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, lepaskan raqabahku, itulah leherku, dari api neraka. Ya Allah, lepaskan diriku dari api, bebaskan dari api neraka. Wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Dan aku berlindung kepada Engkau dari rantai-rantai di hari kiamat. Kita berlindung supaya enggak diikat lantai di leher, akhirnya dilempar ke neraka Allah. Kemudian tsumma yaghsil rijlahu, kemudian membasuh kakinya yang kanan 3 kali. Kaki yang kanan 3 kali. Wa yukhallil bil yadil yusra min asfali asabi'ir rijli. Dan juga ketika membasuh kaki, usahakan dari atas, airnya di sini. Baru kita airnya dinaikin. Bukan airnya di sini turun ke bawah. Jadi dari ujung, dari atas, dari ujung mulai. Kemudian wa yukhallil bil yadil yusra min asfali asabi'ir rijli al-yumna. Wa yabda'u bil khinsir min ar-rijl al-yumna wa yakhtim bil khinsir min ar-rijl al-yusra. Kemudian kita pakai jari tangan kiri yang kelingking ini, kita sela-sela dalam sudut-sudut. Dari bawah tadi. Dari bawah, mulai dari kelingking yang bagian kanan. Dari bawah, kemudian langsung jalan dikit-dikit sampai berakhir di kelingking bagian kiri. Nah, itu sunnah. Kata kedokteran sunnah. Nah, itu jangan. Kalau kira-kira ramai yang antri sampai 20 enggak perlu, udah pas sahid cukup rukun jalan. Jangan sampai kita mau ngambil sunnah semua orang lain ngantri sampai 30. Jangan. Ya benar. Enggak boleh seperti itu. Ngambil yang sunnah boleh, tapi jangan menyakiti orang lain. Jangan menyakiti orang lain sampai nunggu 20 orang panas matahari, kasihan. Udah itu ngambil yang wajib-wajibnya saja, selesai. Nah, sunnah ini jangan. Marhaba. Iya. Jadi kalau dalam keadaan orang maksudnya tidak menyakiti orang lain, sampai kita berusaha ngambil yang sunnah, tapi dengan menyakiti orang lain, itu tidak dianjurkan. Iya benar. Jadi gara-gara kita orang lain 50 orang nggak salah berjamaah, jangan. Nah ini kalau misalkan di rumah sebelum berangkat ke masjid, usahakan kita terapkan semua, kita lakukan hal-hal yang semua yang disunnahkan ketika berwudu. Kemudian dan berdoa, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat yauma tazillul aqdami fin nar. Ya Allah, tetapkan kakiku di hari kiamat nanti di sirat. Sirat artinya itulah jembatan, tapi jembatan ini sangat halus. Jembatan antara surga. Jadi di bawahnya neraka jahanam, itu jembatan itu semua akan kita lewati. Kalau lewat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berdoa kepada Allah supaya kaki kita tetap tidak jatuh, tidak tergelincir, tidak terpeleset, akhirnya jatuh ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat. Ya Allah, tetapkan kakiku di hari kiamat di jembatan tadi, yauma tazillul aqdamu fin nar, di hari di mana kebanyakan kaki itu terpeleset jatuh ke api neraka. Ya berdoa kepada Allah. Kemudian wa yaqulu 'inda ghaslil yusra, dan ketika membasuh kaki kiri kita baca a'udzubika an tazilla qadami 'anis sirat yauma tazillu aqdamul munafiqin.
Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah bahwa terpeleset kakiku dari jembatan sehingga jatuh ke neraka. Yauma tazillu aqdamul munafiqin, di hari kiamat di mana hari itu terpeleset ke banyak kaki-kaki golongan munafikun. Kemudian disunahkan yang terakhir wa yarfa'ul ma ila ansafis saqain, dan kita angkat air dari ujung ini, air kita angkat sampai ke setengah ini, sampai setengah betis, setengah.